Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salawatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'. Baiklah, saudara-saudari sekalian, dan baiklah kami di sini akan menjelaskan mengenai lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang diampu oleh Ibu Wuri Duyanti MPD, yaitu kelompoknya yang pertama Sigit Febrianto, Charles Napitupulu, Novia Ayu Andira, Nofri Khairul Akmal, Ayu Syafitri, dan Yeni Rahayu Sinaga. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu arti lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian, yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian atau keterampilan. Sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya, yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. B. Pengertian tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Bab 1 menyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tugasnya ialah melaksanakan pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu satuan pendidikan, seperti halnya tenaga pendidik. Tenaga kependidikan juga berkewajiban untuk membantu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengertian lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK merupakan suatu lembaga dalam perguruan tinggi yang diberi kewenangan untuk mempersiapkan tenaga pendidik profesional pada jenjang pendidikan RA sampai dengan MA. LPTK sebagai lembaga merupakan instrumen dalam meningkatkan kompetensi calon pendidik yang akan mengajar pada jenjang RA. Materi selanjutnya yaitu D. Peran lembaga kependidikan tenaga kependidikan bagi Nurul Baik kependidikan. Kalau kita sepakat bahwa calon tenaga kependidikan harus dipersiapkan secara profesional dalam satu setting perkondisian tertentu, maka lingkungan pendidikan harus didesain dan disiapkan demikian rupa sehingga mampu membentuk karakter yang diharapkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa LPTK dapat berperan sebagai lokomotif perubahan manajemen pendidikan berbasis kebutuhan pasar. Selama ini, standar kualitas pendidikan memang agak sulit untuk diukur karena tidak mainstream lembaga yang dibangun untuk mengakomodir kebutuhan standar kualitas tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yaitu E. Perangkat pendukung LPTK. Jadi ada 5 perangkat pendukungnya, yaitu lembaga, tenaga, instruktur, sistem jaringan, PPG, dan kurikulum. Dari sistem jaringan, LPTK harus didukung oleh jaringan kemitraan dari sistem jaringan ICT. Dari sisi PPG, LPTK menjadi media terselenggaranya pusat pendidikan guru atau PPG. Dari sisi kurikulum, LPTK dapat dirancang agar dapat memberikan orientasi baru dalam pengembangan kurikulum yang berorientasi pada penguatan keterampilan skill bagi mengajar guru. Terima kasih. Baiklah, yang terakhir F. Manajemen LPTK. LPTK yang baik dan profesional adalah LPTK yang memiliki planning atau perencanaan yang baik. Perencanaan itu bisa saja dalam bentuk program, ukuran ketercapaian program, ketersediaan sumber daya pengelola, penentuan sasaran, kriteria dan indikator sasaran, pembiayaan, pemanfaatan output keluaran, target ketercapaian, standar capaian kinerja, penyelenggara dan standar kriteria pengelola LPTK, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan, serta sistem evaluasi. Terima kasih. Baiklah, presentasi pada hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya.
Kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.